Sosok pocong depan asrama itu kainnya putih kekuningan, cenderung coklat. Kotor banget. Jarak sosok itu sama aku cuman 1 jengkal dan dia melihat ke arah kami. Spontan, kami berdua lari sekencang mungkin ke arah ustazah di baris paling belakang. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Alright, udah lama banget nih gue gak bacain cerita horor dari subscriber tercinta. Ngomong-ngomong makasih ya udah kirim cerita ke email kita di Fadi Potret. Jadi pasti bakal kita bacain juga, tapi ya sabar aja, tunggu kapan akan dibacain. Karena kan sebelumnya kita juga menyortir ya. Ada beberapa cerita yang menurut kita kayak enggak ini ngada-ngada gitu. Ini kayak bukan kejadian asli deh. Ini bukan pengalaman pribadi dia deh, kayak nggak usah gitu kan. Oke, disclaimer dulu ya guys. Jadi seluruh tokoh dan tempat yang ada ini ya, yang dicerita yang akan kita ceritain hari ini tuh udah kita samarkan semuanya. Jadi nanti bentar lagi kamera kalian atau layar kalian tuh akan blur. Enggak ya? Kan disamarkan. Jadi waktu itu saya mencoba, enggak kayak gitu ya? Enggak ya? Oke. Oke, cerita hari ini dialami sama Rini yang mengambil pendidikan di pondok pesantren, dan ada juga cerita dari Ica yang dialaminya saat sekolah di bangku SMA. Langsung aja, let's check this out. Pondok pesantren. Oke, yang pertama kita ada kiriman email dari sebut aja dia Rini ya. Jadi dia ini menceritakan pengalaman horornya selama mondok di pesantren yang cukup terkenal. Oke, suratnya kayak gini isinya. Assalamualaikum Bang Fadi dan tim, aku Rini 22 tahun dari Malang. Believe it or not, tapi aku udah nonton semua video Bang Fadi ataupun Kak Sarah dan bahkan suka rewatch beberapa video serial killer dan cerita penelusuran. Widih. Thank you Rin. Namanya disamarkan juga ya? Ya udah pokoknya thank you ya yang udah nonton. Jadi buat kalian yang udah sama melakukan hal yang sama, makasih banyak. Lanjut. Sebenarnya udah lama nih aku pengen cerita tapi baru ada kesempatan sekarang untuk menceritakannya. Jadi begini. Aku sebenarnya bukan indigo. Tapi di saat aku lelah, sakit, atau dalam keadaan kurang fit, aku terkadang bisa melihat, mendengar, dan merasakan keberadaan makhluk gaib. Dan dalam kesempatan ini, aku ingin berbagi cerita beberapa kejadian yang aku alami. Oke, langsung kita mulai ke ceritanya. Saat aku di pondok pesantren modern, ada momen di mana aku sakit demam. Sedikit info. Setiap habis sholat isya berjamaah di masjid, rutinitas setiap hari ada yang namanya study time sampai jam 10 malam. Kayak belajar sendiri-sendiri tapi di satu gedung yang sama dan diawasi beberapa guru. Otomatis setelah sholat isya sampai jam 10 malam semua asrama bakal kosong dan juga sepi. Dan karena aku lagi sakit, jadi habis sholat isya aku izin tidur di asrama dan enggak ikut belajar. Nah, waktu aku tidur dan lingkungan asrama sepi, tiba-tiba aku kebangun karena aku melihat tepat di depan mataku ada perempuan pakai baju putih. Mukanya pucat, rambutnya agak keriting panjang sampai pinggang dan terdiam sambil lihat ke arahku yang lagi tidur sendirian. Sebenarnya gak serem, soalnya gak berdarah atau aneh-aneh, tapi karena keadaanku lagi sakit, lemes plus sendirian, jadi aku benar-benar takut. Aku cuma diem, gak bisa ngomong, gak bisa bergerak, cuman bisa lihat dia dari atas sampai bawah dan memohon dalam hati ke Allah atau ke makhluk itu buat tolong, jangan ganggu aku. Tolong, maafkan aku kalau aku ada salah. Tolong, aku cuma mau istirahat. Sekitar 10 menit akhirnya aku bisa bergerak dan aku langsung merangkak setengah ngesot keluar kamar buat minta tolong. Karena buat berdiri atau lari aku udah gak kuat. Untungnya ada penjaga asrama namanya Farah yang langsung datangi aku dan nanya keadaan aku, tapi aku gak bisa ngomong dan cuman bisa nangis. Akhirnya
Aku dibawa ke kamar salah satu ustazah biar gak sendiri dan tetap aman sampai semua teman kembali ke asrama. Tapi aku takut buat balik ke kamar. Jadi aku minta izin tidur di kamar teman. Lain waktu, pas malam takbiran. Kami keliling pondok ramai-ramai. Kami jalan membentuk 2 barisan. Aku jalan paling depan karena aku ketua kamar asrama. Aku jalan bersampingan sama anak yang namanya Lala. Aku di sebelah kanan dan Lala di sebelah kiri. Nah, waktu kami semuanya jalan, tiba-tiba sebuah gerbang asrama di sebelah kanan, aku dan Lala lihat ada sosok pocong yang mukanya gosong dan juga hangus. Sosok pocong depan asrama itu kainnya putih kekuningan, cenderung coklat. Kotor banget. Jarak sosok itu sama aku cuman 1 jengkal. Dan dia melihat ke arah kami. Spontan, kami berdua lari sekencang mungkin ke arah ustazah di baris paling belakang. Oh ya, sendal Lala ini sampai putus sebelah karena lari. Setelah itu ustazah mendatangi tempat munculnya sosok tadi dan makhluk itu pun sudah gak ada. Tapi tercium bau busuk yang gak enak banget. Akhirnya kami berdoa bersama di depan asrama itu. Di hari berikutnya, aku lagi mandi dan sedang menstruasi. Memang salah aku juga ya, mandi maghrib walau udah dilarang. Semua anak sholat maghrib jamaah di masjid. Jadi di kamar mandi dan sekitar asrama cuman ada anak-anak yang menstruasi dan lagi sakit aja. Sedikit info, kamar mandi di pondok itu tuh 1 bak mandi besar, sepanjang kamar mandi dan cuman disekat tembok. Jadi antara satu kamar mandi dan yang lainnya itu bisa oper bareng. Nah, saat itu ada temen aku yang lagi luluran di depan kamar mandi sambil ngobrol. Jadi keadaannya aku gak sendiri. Tiba-tiba ada suara kamar mandi sebelah kanan, aku minta shampoo. Walau aku gak tahu siapa tapi aku kasih botol shampoo aku lewat bawah sekat kamar mandi. Dan dari kamar mandi itu ada yang ngambil. Sampai aku selesai mandi, sampoku itu gak dikembaliin. Dan aku juga gak enak mau minta, jadi aku biarin aja. Waktu keluar kamar mandi, aku juga gak bahas apa-apa sama temen-temenku. Tapi waktu aku lihat posisi kamar mandi, aku baru sadar kalau aku mandi di kamar mandi paling pojok. Otomatis, seharusnya gak ada sekat dan langsung tembok atau dinding aja yang di sebelah kanan kamar mandiku. Fast forward. Waktu itu, aku pindah asrama. Tiap naik kelas atau tiap tahun ini semua anak-anak akan diacak lagi asramanya. Di malam pertama aku ngalamin sleep paralysis dan lihat perempuan rambutnya sepundak pakai baju putih dan posisinya membelakangi aku. Hampir 3 hari aku mimpi yang sama dan akhirnya aku cerita ke teman yang tidur di kasur sebelah kiri aku. Ternyata dia mimpi sama persis kayak mimpiku. Kami kaget dan akhirnya kami cerita ke ustazah penanggung jawab asrama. Kata ustazah, mungkin dia mau ngomong sesuatu. Gak apa-apa, dia baik. Tapi aku bilang, karena dia aku gak bisa tidur nyenyak dan dia menggangguku. Setelah aku cerita ke ustazah dan bilang ke sosok itu, tolong jangan ganggu aku gak ganggu kamu loh. Akhirnya aku udah gak pernah mimpi sosok itu lagi. Tapi kejadian yang sama terulang lagi. Waktu itu aku lagi sakit demam, sama kayak di awal, aku sendiri di asrama. Tiba-tiba aku lihat ada sosok kayak anak kecil laki-laki dengan muka seram seperti orang tua di depan pintu kamar asramaku. Aku gak bisa gerak dan mataku juga jadi agak rabun. Nah, waktu aku berusaha melihat siapa itu, tiba-tiba dia ketawa dan lari menjauhi kamar asramaku. Aku berusaha berteriak minta tolong tapi gak ada suara yang bisa keluar dari mulutku. Sekitar 15 menit aku berusaha buat gerak. Berusaha buat teriak. Dan aku kayak menjerit teriak minta tolong dalam hati. Aku takut mau keluar kamar. Takut masih ada sosok itu. Tapi gak peduli dan tanpa pikir panjang setelah aku berhasil bergerak, aku langsung lari keluar kamar. Kali ini gak ada satu orang pun di sekitar asrama yang bisa menolong aku. Jadi aku cuma bisa teriak tolong. Dan duduk di atas paving sambil menangis. Gak tahu kenapa kakiku lemes
dan gak bisa lari. Sampai akhirnya ada satu penjaga asrama namanya Mbak Vina yang datang dan meluk aku. Habis itu aku ditenangkan di kamar ustazah dan diizinkan tidur di kamar ustazah itu. Sekian Bang Fadi dan tim, itu cerita yang aku ingat. Terima kasih banyak. Ini berarti di pondok pesantren ya lokasinya ya. Ternyata banyak juga ya. Tapi emang ya kayak orang yang lagi sakit atau lemes gitu emang mudah untuk dikasih unjuk sama mereka sih. Karena energi kita kan lagi lemah tuh ya kan. Jadi ada kesempatan lah buat mereka buat menunjukkan eksistensinya. Mungkin juga siapa namanya tadi? Rini ini yang kita sudah samarkan ini mungkin memang kalau misalnya dia bilang dia nggak punya sixth sense atau apa, karena setiap orang itu punya tingkat sensitivitas yang berbeda-beda terhadap apa ya, bisa kita lihat ya, makhluk, sosok atau energi-energi tertentu yang tidak kasat mata. Tapi ya memang dalam kondisi lemah biasanya ketika memang sensitivitas kita itu memang lumayan satu frekuensi dengan mereka, ya tidak menutup kemungkinan bisa melihat hal-hal yang seperti pengalaman dari Rini tersebut. Tapi sebenarnya mau dimanapun tempatnya, sebenarnya menurut gue nggak ngaruh sih. Mau di pondok pesantren kek, mau gedung terbengkalai kek, karena yang gue tahu bahwa kita memang bersamaan kan. Ya kan, berdampingan hidup dengan mereka-mereka ini yang ibaratnya hanya setipis membran dibagi 7. Sedap. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya dengan judul Ruang Kelas. Oke, cerita kedua ini datang dari Ica yang nyeritain pengalaman serem di sekolahnya pas SMA. Langsung aja kita bacain ceritanya. Ini pengalamanku waktu masih SMA. Panggil saja aku Ica. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Aku terlahir dengan kemampuan bisa melihat kehadiran mereka yang tak terlihat. Tapi kemampuanku itu sudah ditutup saat aku umur 17 tahun. Aku sempat sakit setelah kejadian melihat sosok laki-laki di belakang ruang BK yang mukanya pucat, babak belur, dengan baju kotor karena terkena tanah dan juga darah. Di sini aku mencoba untuk berbagi kejadian yang menurut aku ini sangat mengganggu dan merugikan bagiku. Awalnya nggak ada yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Aku yang selalu datang paling awal di kelas dan pulang paling akhir. Hari Jumat sehabis zuhur waktunya untuk jam ekstrakurikuler. Di saat berganti jam, kami tidak diperbolehkan pulang. Hanya anak laki-laki yang diperbolehkan keluar gerbang untuk sholat Jumat. Anak perempuan tetap di dalam lingkungan sekolah. Di saat sedang menunggu anak laki-laki pulang Jumatan, kami, anak-anak cewek ini selalu kumpul di depan kelas untuk sekedar berbagi cerita satu sama lain. Vi, aku ke WC dulu ya sama Bila, ucapku kepada teman satu bangku di depan pintu kelas. Dia tidak menanggapi, tapi aku tahu dia mendengarnya. Lalu aku langsung pergi ke WC. Pulang dari WC, Vivi bertanya kepadaku, Ica, perasaan tadi kamu izin ke WC. Tapi kok waktu aku masuk ke kelas ngambil sapu, kamu lagi duduk di kursi guru sambil nunduk. Aku panggilin tapi kamu gak nyaut. Tadi juga Tata ngeliat kamu duduk di kursi guru. Aku masih terdiam kaget. Aku bilang ke Vivi kalau misalnya aku baru saja sampai dari WC, bahkan dari awal izin ke dia. Aku gak balik ke kelas lagi. Vivi sama Tata kaget bukan main. Aku berusaha untuk positive thinking dan mencairkan suasana. Tapi pernyataan temanku yang lain membuat aku pusing. Ica, aku tadi kan masuk ke kelas ngambil buku Lia. Kamu tadi manggil aku ya? Dila. 3 kali loh, Cak. Tapi pas aku lihat ke sekeliling kelas, kamu gak ada. Tadi si Dita juga katanya kamu panggil. Tapi pas dicari kamunya gak ada. Kamu jahil juga ya ternyata, kata Dila. Aku hanya tersenyum menanggapi laporan mereka. Aku pikir semuanya selesai. Tapi di hari Senin semuanya makin parah.
Aku dan Vivi duduk di bangku paling belakang. Di jam awal, aku udah disambut dengan bau obat khas rumah sakit. Aku kira hanya aku saja yang menciumnya. Ternyata Tina dan juga Putra, temanku yang anak indigo, juga menciumnya. Aku mencoba untuk tidak peduli, tapi memasuki jam 10, aku dikejutkan oleh satu suara teriakan yang memanggil namaku sangat keras. Suara itu mirip dengan suara Tata. Aku langsung bertanya dengan Tata, mengapa dia memanggilku dengan cara berteriak. Tapi kata Tata, dia dari tadi hanya menulis materi. Tina dan Putra yang merasa ada yang janggal pun menyuruhku untuk diam. Jangan menoleh, apalagi menjawab. Setelah jam istirahat, aku pergi keluar kelas untuk membeli makanan di kantin belakang. Sepulang dari kantin, guru piket ini masuk ke kelas untuk sekedar mengecek keadaan kelas. Dan guru tersebut kaget bukan main melihatku ada di kelas. Kata guru tersebut, beliau barusan bertemuku di WC. Samping ruang aula sedang berdiri di depan pintu WC dengan tatapan kosong. Dipanggil juga aku hanya diam, kata guru tersebut. Padahal sepulang dari kantin aku gak mampir ke WC sama sekali. Pernyataan guru tersebut membuat cerita Jumat kemarin akhirnya terbuka. Aku kira akan selesai sampai di sini saja. Ternyata semakin banyak kejadian aneh yang aku alami. Akhirnya karena aku tidak suka wujud dan suara aku ditiru oleh mereka, aku meminta tolong salah satu sahabatku yang kebetulan anak indigo ini untuk membantu menutup akses mereka supaya mereka tidak meniru aku lagi. Kejadian ini aku alami setahun sesudah kemampuanku ditutup. Kemampuan melihatku memang sudah ditutup, tapi aku sekarang hanya bisa merasakan kehadiran mereka saja tanpa bisa melihat wujud mereka. Tapi kejadian yang aku ceritakan tadi membuka kemampuanku yang lain. Sekian Kak, terima kasih sudah diizinkan untuk bercerita. Ini kayak kembaran goib gitu ya. Emang sih kalau misalnya salah satunya itu kan ada yang menyebutnya itu namanya korin ya. Jadi semacam sembangsa jin yang diciptakan itu dari unsur api dan juga sama cahaya. Dan korin ini memang ada untuk mendampingi setiap manusia yang hidup. Jadi bisa aja nih dia menyerupai kita dan yang dilihat orang itu malah si korin itu bukan kita beneran. Dan coba yang tahu boleh bantu dilengkapi penjelasan yang tadi gue bilang di kolom komentar. Apakah itu korin atau makhluk yang memang iseng aja untuk meniru kita? Karena ada juga yang seperti itu. Ya, dan sering terjadi. Iya, aku juga bingung sama Ica. Dia ditutup dan kebuka yang lain. Iya, ya kan? Jadi dia menutup dan membuka yang lain. Ya, terbuka yang lain. Apa itu? Coba Ica tolong dijelaskan. Oke, itu dia guys pengalaman horor yang dialami sama Rini dan juga Ica di tempat belajar mereka ya. Tapi kira-kira ada yang pernah gak sih ngalamin hal yang sama gitu? Misalnya di toilet sekolah gitu. Dulu tuh sempat viral Mr. Gepeng. Ya kan dulu tuh viral banget tuh hantu Mr. Gepeng yang katanya meninggal kejepit lift dan suka diem di dalam kamar mandi. Atau mitos selfie bertiga sama teman di kelas yang katanya kalau misalnya orang yang foto di tengah itu hidupnya bakal gak lama. Masih ada gak sih mitos-mitos itu di sekolah-sekolah zaman sekarang? Mitos zaman dulu tuh itu tuh Mr. Gepeng ya. Terus sama ada lagunya dari salah satu band di Indonesia yang terkenal yang gue suka banget. Katanya terinspirasi dari sosok ini. Gue gak akan nyebutin judulnya tapi lagunya gini. Hey Sevilla. Bukan. Iya itu juga. Iya. Ya itu lagunya yang mana? Oh itu gue nggak ngikutin. Kalau gue lebih ke Sevilla. Jangan pernah panggil namaku bila kita bertemu lagi. Oke.
Jadi nyanyi kita. Untuk nextnya kita bahas apa lagi ya enaknya. Kalau misalnya kalian pengen gue bahas mengenai cerita lainnya, boleh ketik saran kalian di kolom komentar. Dan gue juga akan tetap nunggu cerita menarik dari kalian yang akan kita bacain. Jadi kalian kirim aja ke email kita di fadipotret@gmail.com. Kalau misalnya ada cerita yang menurut kita menarik dan oke, akan langsung kita buatin episodenya. Jadi kita tungguin cerita dari kalian. Sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk kasih jempol kalian, klik like, komen, subscribe channel ini, serta nyalain lonceng. Dan juga kalau misalnya kalian kira-kira suka sama ceritanya, bisa di-share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian ini tahu bahwa ada channel Unseen. And cut. Oh ya, sendal Lala ini sampai putus sebelah karena lari. Karena syuting pagi tuh kayak gini ya.